Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban UAS saya, yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Karnasi, NIM 19104169008. Kelas A2 Pagi Manajemen, jurusan Manajemen, mata kuliah perilaku organisasi, hari tanggal Senin 17 Januari 2022. Dosen Adi Mursalin. Nomor 1. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Yang pertama, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saingan adanya keterpengaruhan pada tiap orang. 3. Sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. 4. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. 5. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik, intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Nomor 2, salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. 3. Berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. 1. Prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. 2. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. 3. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. 4. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. 5. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang di bawahnya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan
tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. 6. Prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. 7. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nomor 4. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja dalam kurung baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di bidang ini, peneliti telah menemukan bahwa penerapan perilaku organisasi pada manajemen personalia dapat menghasilkan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Tujuan perilaku organisasi, seperti yang telah disinggung di atas, perilaku organisasi memiliki beragam tujuan yang bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Yang pertama, menemukan kandidat yang tepat. Kedua, kepuasan kerja. Ketiga, budaya organisasi. 4. Memahami karyawan lebih baik. 5. Mengetahui potensi karyawan. 6. Mengembangkan tim yang baik. 7. Meningkatkan produktivitas. 8. Memiliki pemimpin yang tepat. 9. Memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. 10. Review budaya kerja. 11. Tentukan tujuan. 12. Memotivasi. 13. Menetapkan aturan yang jelas. 14. Penutup. Nomor 5. Di sini saya menerapkan teori organisasi klasik. Dalam teori ini memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dengan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis dan tujuan organisasi. Sejalan dengan tujuan yang demikian, manusia juga diasumsikan bertingkah laku atau bertindak secara rasional pula. Jika manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional, maka akan mudah bagi pihak manajemen untuk mencapai kepentingannya, terutama peningkatan produktivitas melalui peningkatan upah dan insentif bagi pihak pekerja. Nomor 6. Judul jurnal. Pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara. 2. Persero, Medan. Pembahasan dari jurnal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku organisasi perilaku individu, perilaku kelompok, sistem organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara II Persero, Medan. Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara II Persero, Medan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling probabilitas (probability). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini adalah perilaku yang digunakan dalam analisis linier ganda. Hasil penelitian ini adalah perilaku individu (S1) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 1, hitung lebih dari T tabel, dan nilai signifikasi kurang taraf signifikasi. Perilaku kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T, hitung lebih dari T tabel, dan nilai signifikasi kurang taraf signifikan. Sistem organisasi berpengaruh negatif dari signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T, hitung kurang dari T tabel, dan nilai signifikasi kurang taraf signifikasi. Perilaku organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F, hitung lebih dari F tabel, dan nilai signifikasi kurang taraf signifikan. Nomor 7, ada beberapa dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Nomor 8. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Fraenkel 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. 9. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Nomor 10. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Nomor 11. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan pada akhir perkuliahan perilaku organisasi, yaitu pertama, meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi, kedua, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai, 3, meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi, keempat, meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja, kelima, meringkas bab 5 tentang motivasi kerja, keenam, meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi, 7, membuat PowerPoint tentang mengenal perilaku organisasi, ke-8, membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen, ke-9, meringkas tentang tantangan dan peluang
di era digital disruption. Sekian jawaban saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.